Jadi jarang pulang. Jarang pulang. Jadi ini ibu kamu sendirian aja. Iya. Sama kamu tinggal berdua satu rumah, cuma berdua. Iya. Oke. Jadi kamu tinggal berdua, ayah kamu sering berlayar, jarang dari rumah, dan ibu kamu sering Jarang di keluar rumah juga. dan kamu curigai main di belakang ada orang lain. Iya. Pasti dia main di belakang. Pernah coba ditanya nggak ke ibu ya? Aku tuh udah nyoba nanya, ibu dari mana? Tapi dia nggak jawab. Dia bilang ada urusan lah, main sama temen lah, ke rumah temennya lah gitu. Nggak pernah dia mau jujur. Tahu dari mana kamu itu nggak jujur? Ya aku udah feeling aja. Aku udah curiga banget, pasti dia ada main di belakang. Oke, ayah kamu tahu nggak soal ini? Ayahku nggak tahu sama sekali. Kamu nggak ngasih tahu. Enggak. Kenapa? Ya aku kasihan sama ayahku. Oke, terus apa harapan kamu datang ke sini? Ya aku mau nyelesain masalahnya ini aja. Kau mau baik-baik lagi sama ibu? Pokoknya aku mau meluruskan semuanya. Apa yang kamu mau tahu? Ya, aku pengen tahu. Selama ini ibu tuh keluar ngapain? Ya, aku pengen dia tahu, aku pengen dia jujur sama ayah juga. Oke, baik. Mudah-mudahan malam hari ini kamu bisa dapet informasinya dengan jelas ya. Bisa tahu sebenarnya kemana sih ibu kamu selama keluar dari rumah. Apa yang dilakuin di sana, di luar rumah. Apakah benar kecurigaan kamu terbukti atau ternyata kamu yang salah. Kamu datang ke sini sama siapa? Aku datang sama ibu aku. Ibu kamu bawa ke sini juga. Iya. Bilangnya apa mau ke sini? Ya, bilangnya aku pengen nyelesain semua masalah ini aja. Dan ibu Biar kamu jelas. bersedia datang ke sini untuk nemenin kamu. Iya. Oke, Gista, kami akan ajak kamu untuk ketemu dengan sahabat kami ya. Ya. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Gista, dengan tanggal lahir 19 Juni 1999 dan mendiami nomor rumah 29. Sosok yang sangat bisa dipercaya dan sangat jujur, tidak mudah terpengaruh perkataan orang lain jika belum membuktikannya sendiri. Saya melihat kalau saat ini ia sedang merasa benci terhadap seseorang. Saya takut rasa benci ini akan mengubah menjadi orang yang negatif. Dan juga saya takut hidupnya perlahan-lahan akan hancur. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Hai Ona. Silakan duduk. Terima kasih. Thank you. Wah, nampaknya masih muda sekali ya partisipan hari ini. Semoga positif. Gista dengan tanggal lahir 19 bulan 6 1999 dan nomor rumahnya 29. Iya. Ya, dia hubungannya dengan ibunya tidak baik karena ibunya sering keluar rumah. Belakangan ini berubahlah ibunya. Sering kegiatan di luar tanpa ngurusin Gista. Padahal Gista nih tinggal berdua sama ibunya karena ayahnya sering berlayar. Jadi sering dari luar rumah. Berlayar itu kan artinya meninggalkan rumah 3 bulan sekali ya? Iya, Masalah kurang ya? lebih seperti Iya. itu ya. Berbulan-bulan. Berbulan-bulan. Bulan-bulan. Oke, makanya datang ke sini sebenarnya mau memperbaiki hubungan dengan ibunya, sekaligus pengen tahu sebenarnya ada apa sih Make yang sense. dilakuin oleh ibunya di luar rumah. Dia curiga katanya jangan-jangan main belakang, ada selingkuhan. Ya. Tapi kamu sinis loh. Kita harus bukti dulu juga. Jangan sampai malu sendiri.
berbulan-bulan ninggalin. Biasa kalau jadi apa? Anak ABK. kapal. ABK. ABK, anak buah kapal kan? Ah, ya. ABK. Heeh. Itu kan sibuknya minta ampun. Ninggalinnya sampai lama kan? Berbulan-bulan ninggalin rumah karena jadi ABK. Tapi saya mau nanya, dalam semenjak jadi ABK, dia tetap menafkahi keuangan kan? Iya, Bapaknya? tetap menafkahi. Tetap menafkahi. Oke, baik. Nafkahi. Hubungan kamu sama ayah cukup dekat nggak? Deket banget. Lebih dekat mana dibanding sama ibu? Lebih ke ayah sih. Oke. Lalu ada lagi yang bisa saya bantu, Gista? Maksudnya bukti-bukti secara apa namanya, atau baju orang lain itu seperti apa yang bisa kamu? Ya, apa yang membuat kamu curiga ibu kamu selingkuh? Hanya bertemu dengan seseorang Nah, mungkin berondong atau seorang yang lebih tua belum bisa dibuktikan sebagai selingkuh. Kita tidak pernah tahu. Jadi aku lagi nongkrong sama teman-teman aku Nongkrong, di sebuah mall. oke. Aku nggak sengaja lihat ibu aku Mhm. pergi sama seorang laki-laki. Oke. Terus? Dan dia terlihat lebih muda dari ibu aku. Terlihat lebih muda. mereka gandengan, rangkulan, atau gimana? Ya mereka kayak akrab gitu. Ini ibaratnya brondes gitu ya? Iya. Berondong. Itu aku udah 2 kali. Brownies. Udah 2 kali, baik. 2 kali ngelihat ibu pergi dengan laki-laki yang sama atau beda? Iya, laki-laki yang sama. Sudahkah kamu menegur ibu kamu ketika sudah di rumah? Belum. Oke. Kenapa? Aku masih mantau aja. Kau pernah ngelihat hal-hal yang mencurigakan nggak? Misalnya ibu terima telepon malam-malam, atau mungkin ibu diantar oleh orang lain. Aku seringnya di rumah kalau ada ibu, ya ibu teleponan gitu, tapi ngumpet-ngumpet. Kamu nggak pernah nguping dengerin mereka ngobrolin apa gitu? Enggak, karena aku kan harus kuliah. Kamu kenapa nggak ngomong ya? Langsung nanya gitu, itu siapa? Aku waktunya nggak tepat sih untuk nanya. Iya, susah, baik. Ada momen dimana saat yang nggak tepat untuk nanya gituan, yang ada malah jadi ribut. Bener gak? Iya, Dosa loh kalau misalnya salah nuduh. Iya. Apa sudah siapkah Anda? siap. Berarti kamu yakin banget kalau ibu selingkuh? Iya, aku yakin banget ibu selingkuh. Oke, Mereka baik. ngapain sih? Ya mereka ngobrol berdua gitu, kayak akrab banget. Ngobrol aja. Ngobrol kayak gini bisa sih sambil ngobrol. Ya, kayak gini Kayak gini ngobrol. juga ngobrol. Ngobrol, iya. Apakah kita selingkuh begini? Iya, kita nggak selingkuh, we're friends. Enggak, yang aku lihat tuh mereka pegangan tangan. Berarti dia seumuran kamu? Iya, dia seumuran aku. Oh my god. Kamu 99. 20 tahun. Kasih sayang kamu berkurang? Iya, kasih sayang aku berkurang semenjak ibu keluar rumah. Kasih sayang ibu ke kamu? Kamu terasa berubah nggak? Dia terasa perhatiannya berubah, atau cara mungkin ngurusin kamunya juga berubah, Iya, dia ngurusin aku. tapi nggak sama seperti dulu. Aku kan sibuk kuliah. Aku berangkat kuliah aja, biasanya tuh dia masakin aku. Sekarang Terus sekarang enggak. Dia tiba-tiba pergi gitu aja. Gimana, Bay? mau ketemu sama mamanya. Aku jujur deg-degan sih. Karena aku nggak tahu, aku tuh gini loh, aku deg-degannya gini loh, Bay. Seorang ibu kalau dibentak-bentak tuh jantung gue sakit, Bay. Kalau mamanya datang ke sini berarti sebenarnya berani untuk membuktikan bahwa dia nggak salah. Makanya That's mamanya true. mau.
Apalagi dia nggak ada bukti yang bener-bener nyata gitu loh, foto atau apa. Punya nggak bukti foto atau apa? Anak ibu. Nggak. Kan mereka juga anak ibu, sayang. Aku Ibu pokoknya nggak terima. Sama-sama sayang, nak. Tunggu dulu, ibu datang ke sini dibawa nggak anaknya? Iya, Mas. Dibawa. Iya, saya bawa. Ini bisa ngebuktiin dan ngomong Saya langsung untuk ke kamu. membuktikan anak saya yang kedua. Oh, memang ibu udah tahu ini akan dibahas. Iya, Makanya ibu ajak ke sini. betul. Di mana dia? Ada, Mas. Saya panggilkan. Saya Namanya panggil siapa? aja Kak. Kita bisa panggilan aja. Namanya siapa, Bu? Oke, ibu boleh, abu boleh jemput deh. Oke, ibu jemput ya. Saya anterin ya. Kamu yang sabar. Duduk Gista. dulu, duduk dulu. Bisa duduk deh. Gisa tetap nggak bisa gitu sama ibu, karena walaupun gimana dia itu adalah orang yang lahirin kamu loh. Baik, Tuangin baik. kamu. Bayu, ini anak. Oke, saya mau tanya, Gista ini bukan yang kamu lihat? Iya, ini nih. Ini cowok yang kemarin nih. Dasar anak tau nggak? Gista nggak bisa ngomong kayak gitu, nggak ada anak itu. Kamu jangan nanti ngeluarin kata-kata yang kamu nyesel loh. Aduh. Enggak, nak. Enggak anak haram. Kamu anak ibu. Ini anak ibu dulu juga, deh. sayang. Duduk dulu ya, duduk dulu ya. Duduk Gista. dulu, Gista. Pokoknya aku nggak terima ya Bu ya. Gista duduk. Nggak, deh. aku nggak mau duduk sebelah ibu. Gista, iya udah kamu duduk Yaudah, sini. kamu Tapi duduk saya sebelah- jelasin sebelah satu saya hal aja, ya. sebentar ya. Dia ini, kalau benar memang dia itu kakak kamu mau terima atau enggak? Nggak, aku nggak terima. Kamu bersyukur lah punya kakak. Gista ini jujur, ini bukan kebohongan. Ini yang saya lihat asli. Bener-bener ini. Oke, kita makanya. tanya dulu dong. Ini siapa namanya? Kita ganti namanya ya dengan Yosi ya. I don't think this. Oke, jadi siapa? Nah, Joni. Studio. Hah? Studio. Sudio. Iya, studio. Studio. Sudio. Studio, Pak ya, Mas Studio. Oke. O-nya 1, 2. Satu aja udah. Oh ya, oke. Studio. Jadi Studio, kamu jangan tersinggung ya. Kalau dia bilang anak apa segala macam, udah diem aja deh. Udah tutup mata dah. Gue ngeri. Ini kan kalian bersaudara. Oke. Dio, Beda saya mau ya. tanya deh. Itu benar? Ini ibu kamu? Iya, Gista, kamu dengar ya? Ini benar ibu kamu? benar. Dan Jadi- selama ini kamu tinggal di mana? Saya tinggal sama keluarga almarhum bapak saya. Dan selama ini ibu kamu sering ketemu sama kamu? Ya, semenjak saya SD baru ibu sering ke rumah. Karena ya saya juga sedih karena ibu nikah lagi. Mohon maaf saya bertanya. Itu ketika ibu siapa ibu tadi? Ibu Vina. Ibu Vina. Lahirin si ini, ada kertas akte kelahiran dong, enggak? Ya itu dia. Ada. Itu kan bisa jadi bukti semuanya. Tapi saya secara diam-diam menikah dengan papanya. Secara Tega diam-diam. banget sih, ya ampun. Jadi ada akte kelahiran, Ada, Mas. semua suratnya kan lengkap. Ada lengkap. Tapi saya tidak memberitahu pada suami saya dulu waktu saya mau menikah. Jadi sampai sekarang suami ibu nggak tahu soal ini? Enggak, Kalau tahu gimana belum, Bu? belum tahu. Justru saya ini untuk mempersatukan, untuk memperkenalkan bahwa saya mempunyai anak. Mempunyai Sekaranglah anak dari- waktunya untuk mempertemukan. Tapi Bu, emang jangan ngomong gitu Bu. Bayu, kamu tau gak dia ngomong apa tadi? apa? Sekaranglah waktunya Untuk untuk mempertemukan. mempertemukan. Itu means kayak gue kayak bakalan jauh pergi ke Kenapa sana. emangnya ibu? Kayak gitu tuh. Kenapa Iya. selama ini ibu nggak kasih tahu ke suami ibu, nggak kasih tahu ke Gista? Kenapa baru sekarang? Iya, Pak. Jadi gimana ya, Mas? Emang kita dulu tuh takutnya suami saya tidak suka lagi sama aku
kalau saya terus terang sudah mempunyai anak tanpa menikah gitu, di luar nikah. Anak di luar nikah tetapi kan meninggal dianya. Iya betul. Ibu pernah datang, ibu pernah ajak anak ibu ke makam makam bapaknya? Pernah. Makam. Karena dia harus tahu dong bapaknya di mana adanya. Ya saya bawa ke makam. Meninggal gara-gara Sakit. sakit. Ibu boleh lebih keras suaranya ibu ya, biar bisa terdengar dengan jelas. Betul betul. Gista, jadi gimana sekarang? Enggak, aku udah sakit hati sama ibu. Gista, kamu harus belajar lebih dewasa, Gista. Kasihan loh ini, si Sudio ini. Sudio. Aduh, mental. Sudio, waktu pertama kali kamu ketemu dan cerita, ibu kamu menceritakan atau mungkin keluarga besar cerita soal ini, reaksi kamu gimana? Langsung menerima? Awalnya nggak terima, Hmm. karena ya boleh dibilang juga tadinya saya juga nggak, harusnya tidak ada di sini karena ini sudah terlanjur, ibu juga sama ayah udah kejadian dan akhirnya saya lahir. Tapi apa boleh buat? Satu hal yang saya kagum dari Sudio, dia benar-benar sportif. Dia benar-benar ini loh menerima semua keadaan dia, kekurangan dia, di reject juga diterima, nggak ngebales sama sekali. Berjiwa besar ya? Berjiwa besar. Dibilang anak haram ya udah gitu, tapi nadanya tetap sama. Udah gitu dianya juga nggak ini, tidak bergeming walaupun hatinya sakit. Yang paling sakit juga mungkin ibu Vina. Pokoknya ibu harus jujur sama ayah. Gista, menurut kamu ayah kamu perlu tahu? Iya, ayah perlu tahu. Ayahnya di mana sekarang? Ayah ada di sini. Oh my god. Di sini. Kamu ajak ayah kamu juga.